Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Masalah kabut asap masih belum selesai di kota Palembang. Dua bersaudara menjadi buronan polisi selama 2 tahun, akhirnya ditangkap. Nikmati empek-empek vakum yang mampu bertahan lebih lama sebagai oleh-oleh kuliner khas Palembang. Masalah kabut asap masih belum selesai. Akibat kabut asap yang masih menyelimuti di kota Palembang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memangkas jam belajar siswa di sekolah. Langkah ini dilakukan karena kabut asap pekat dapat mengancam kesehatan siswa. Rabu pagi, kabut asap pekat kembali menyelimuti kota Palembang. Kondisi ini menyebabkan jarak pandang di sejumlah titik menjadi sangat terganggu. Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang berasal dari kebakaran lahan di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pekatnya kabut asap di kota Palembang membuat kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Menyikapi kualitas udara yang terus memburuk, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menginstruksikan seluruh sekolah untuk mengurangi jam pembelajaran dan melarang siswa melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk pembelajaran olahraga. Jika kondisi kabut asap semakin parah, siswa akan segera diliburkan. Kami sudah menginstruksikan juga dengan pihak sekolah agar apabila kabut sudah mulai tebal, pendidikan dalam proses pembelajaran dikurangi jam pelajarannya. Khususnya jam pelajaran yang berada di luar atau olahraga, ya harus berada ke dalam dulu, jadi jangan ada olahraga di luar. Nah kemudian apabila memang sangat mendesak betul, maka silakan belajar di rumah atau daring. Itulah kira-kira informasi dari kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai bentuk pencegahan agar siswa terhindar dari penyakit ISPA. Kabut asap yang melanda kota Palembang dinilai sudah sangat membahayakan kesehatan, khususnya untuk anak-anak. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kebakaran lahan terus meluas di Ogan Ilir. Cuaca panas menyebabkan titik api yang sudah padam muncul kembali. Asap yang ditimbulkan membuat udara tidak sehat dan mengganggu pengendara di lintas Sumatera. Pantauan udara memperlihatkan kabut asap pekat masih menyelimuti lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Rabu siang. Terdapat 3 titik api baru yang muncul di daerah Soak Batok, Pulau Samambu, dan Desa Parit. Petugas pun harus berbagi tugas di 3 lokasi lahan yang terbakar untuk memadamkan api. Warga sekitar turut membantu petugas untuk memadamkan api. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang memicu sumber api kembali muncul dari lahan gambut. Minimnya sumber air membuat petugas kesulitan mencegah kebakaran lahan yang terus meluas. Ada 3 titik api. Yang pertama di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, yang kedua di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara juga, dan yang ketiga di Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara juga. Jadi setiap desa yang ada karhutlanya, ada masyarakat peduli api turun membantu, serta masyarakat sekitar di desa tersebut bahu-membahu membantu petugas pemadam kebakaran gabungan untuk memadamkan api tersebut. Kita hadapi ini Pak, ini kan kayaknya jauh gimana nih Pak? Ya kalau posisi kendala ini karena posisi angin ya. Sumber cepat, air juga ya? Sudah sumber air yang menipis. Petugas berhasil menyekat api yang nyaris mendekati rel kereta api dan pemukiman warga. Akibat kebakaran lahan ini, asap pekat kembali menyelimuti jalan lintas Sumatera sehingga mengganggu penglihatan pengendara di lintas Sumatera.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Masih terkait kabut asap maksud kami, buruknya kualitas udara di Kabupaten Pali akibat dampak dari pembakaran lahan menyebabkan penderita infeksi saluran pernafasan atau ISPA terus meningkat. Para penderita ISPA mulai dari balita hingga berusia 18 tahun. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Pali menyebabkan kualitas udara di Kota Talang Ubi terus memburuk. Petugas kesehatan setempat mulai membagikan masker gratis kepada pengendara sepeda motor yang melintas. Hal ini dilakukan karena kualitas udara yang buruk akan berimbas pada kesehatan warga. Dampak dari kabut asap menyebabkan penderita infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Kabupaten Pali meningkat hingga 40%. Setiap hari sekitar 50 pasien balita hingga usia 18 tahun berobat ke RSUD Talang Ubi. Sebagian dari mereka harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Talang Ubi, Kabupaten Pali. Untuk ISPA sendiri sebenarnya kita sekarang ini lagi meningkat ya, apalagi untuk anak-anak. Bed di rumah sakit sendiri itu sudah full dan sudah ditambah bed sementara tambahan. Jumlah volumenya itu meningkat sekitar 30 sampai. Akibatnya ruang rawat inap pasien penderita ISPA di RSUD Talang Ubi terisi penuh. Pihak rumah sakit akan menambah ruang rawat inap jika terjadi lonjakan pasien ISPA yang harus dirawat. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena kabut asap yang berasal dari pembakaran lahan di Kabupaten Pali semakin pekat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Buron selama 2 tahun, 2 bersaudara yang terlibat pembunuhan seorang remaja di Desa Teluk Agung akhirnya diringkus polisi. Selama pelarian, pelaku mengubah identitas diri. Dua buronan polisi yang diduga pelaku pembunuhan seorang remaja akhirnya diringkus aparat Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Pelaku bernama Handoyo dan Prabowo, 2 orang bersaudara merupakan warga desa Air Baru, Makakau Ilir, Oku Selatan. Keduanya mengelabui polisi dengan mengubah identitas diri. Pelaku Prabowo mengubah identitasnya menjadi Rian Jaya, sedangkan Handoyo mengubah menjadi Rehan Saputra. Polisi mengkonfirmasi pada Selasa lalu, motif dari kasus ini dilatar belakangi dendam pribadi antara korban dengan pelaku Handoyo. Korban Langga tak terima sang kekasihnya menikah dengan Handoyo. Perkelahian terjadi di tempat warung bakso, sampai akhirnya korban tewas ditikam pada bagian dada oleh sang adik Prabowo. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2021. 1 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 di mana pasangan itu yang berada di warung bakso di Desa Teluk Agung, Makakau Ilir. Pada saat itu pelaku ditarik dan dipukul oleh korban. Nah, jadi korbannya lebih dahulu memukul daripada pelaku. Kemudian pelaku langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang dan menusuk korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan untuk menikam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Komering Ulu Selatan.